Perkenalkan, nama saya Delia Tafenae dengan NIM 11202301. Nah, di sini saya akan membahas tentang menganalisa statistik parametrik yang diaplikasi dalam bidang kesehatan. Selamat menyaksikan. Anjing. Yang pertama, uji chi-square. Uji chi-square adalah salah satu distribusi teoritis yang sering digunakan dalam statistik inferensial. Uji chi-square salah satu distribusi yang berasal dari distribusi normal baku. Uji chi-square atau uji chi-kuadrat dilambangkan dengan X. Dari huruf Yunani, chi dilafalkan chi, digunakan untuk menguji dua kelompok data baik variabel independen maupun dependen yang berbentuk data kategori. Dalam melakukan uji chi-square harus memenuhi syarat. Nah, syarat yang pertama yaitu sampel dipilih secara acak. Yang kedua, semua pengamatan dilakukan dengan independen. Yang ketiga, sampel dipilih secara acak. Yang keempat, setiap kolom paling sedikit Yang keempat, setiap kolom paling sedikit bersifat frekuensi harapan sebesar 1. Frekuensi harapan kurang dari 5 tidak melebihi 20% dari total kolom. Yang kelima, besar sampel sebaiknya lebih dari 40. Rumus yang digunakan yaitu rumus X, X2 sama dengan sigma FO dikurang FT per FT, di mana keterangannya C2 itu adalah chi-square, FO adalah frekuensi observasi. Adapun langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, merumuskan hipotesis HO dan HA dalam bentuk kalimat. Yang kedua, menentukan taraf nyata A beta. Yang ketiga, mencari frekuensi teoretik. Yang keempat, mencari harga chi-square dengan bantuan tabel kerja. Yang kelima, mencari nilai X kuadrat hitung. 6. Membandingkan harga X2 hitung dengan X2 tabel. Selanjutnya, pengolahan data uji chi-square. Yang pertama, buka program SPSS. Yang kedua, pada variabel view, ketik baris pertama kolom name, ketik nama data yang Anda akan analisis, dan label beri nama secara lengkap nama data yang akan dianalisis. Yang ketiga, data view. Yang ketiga, pada data view, ketik data yang akan dianalisis atau sudah diketik pada mesh Excel, maka dapat dikopi langsung dan paste. Yang keempat, setelah data selesai diketik, langkah selanjutnya adalah proses analisis, yakni klik analisis. Yang pilih deskriptif statistik, pilih cost steps, dan akan muncul kotak dialog analisis sebagai berikut. Yang kelima, pindahkan variabel yang akan dianalisis ke dalam kolom dependent list dengan mengklik tanda panah. Selanjutnya, klik plot, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Yang keenam, selanjutnya akan muncul analisis atau output dari SPSS. Yang ketujuh, selanjutnya klik statistik and klik chi-square dan klik continue. Yang kedua, uji Exet-Fisher. Uji Exet-Fisher merupakan salah satu uji hipotesis dari pengujian non-parametrik yang dikembangkan oleh R.A. Fisher pada pertengahan tahun 1930. Uji Exet-Fisher bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara dua variabel yang saling bebas. Syarat-syarat uji Fisher adalah yang pertama, data berskala nominal atau ordinal. Yang kedua, jumlah sampel harus kurang dari sama dengan 40. Jika jumlah sampel antara 20 sampai dengan 40, maka terdapat sel yang nilai harapannya kurang dari 5. Jika jumlah sampel kurang 20, maka dapat digunakan dalam kondisi apapun, baik terdapat sel yang hilang frekuensi harapannya, kurang dari 5 ataupun tidak. Lalu di sini adalah tabel kontingensi 2x, 2x untuk perhitungan Fisher X-t-test. Di sini ada tabelnya, dapat dilihat rumusnya. Nah, langkah-langkah pada uji Fisher sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hipotesis. HO tidak terdapat hubungan proporsi antara dua kelompok. H1 terdapat ada hubungan proporsi antara dua kelompok. Yang kedua, digunakan uji X-Fisher. Yang ketiga, tentukan signifikan dan besar sampel yang ada. Dan yang keempat, kesimpulan.
Langkah-langkah pada uji Fisher sebarik yang pertama, tentukan hipotesis. HO tidak terdapat hubungan antara asupan protein harian dan status gizi pada lanjut usia. H1 terdapat hubungan antara asupan protein harian dan status gizi pada lanjut usia. Yang kedua digunakan uji Exshadt-Fisher. Di sini dapat dilihat rumusnya dan hasilnya. Jadi, nilai P-value satu sisi pada contoh soal di atas yaitu P1 ditambah P2 hasilnya yaitu 0,035. Nilai P-value dua sisi yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 hasilnya 0,041. Nah, di sini tentukan signifikan A. A sama dengan 0,05. Yang keempat, kesimpulan nilai P-value. Jadi, lebih dari 0,041, kurang dari 0,05, HO ditolak. Jadi terdapat hubungan antara asupan protein harian dan status gizi pada lanjut usia. Pengolahan data Exshadt-Fisher. Yang pertama buka program SPSS, yang kedua pada variable view ketik baris pertama kolom name, ketik nama data yang Anda akan analisis, pada kolom desimal ganti angka 2 dengan 0 dan label beri nama secara lengkap nama data yang dianalisis. Yang ketiga, pada data view, ketik data yang akan dianalisis, atau jika sudah diketik pada mesh Excel, maka dapat di-copy langsung dan paste. Yang keempat, setelah data selesai, diketik langkah selanjutnya adalah proses analisis, yakni klik analisis, pilih deskriptif, statistik, pilih cross tab. Yang kelima, kotak dialog close tab muncul, pindahkan asupan protein ke row atau S dan status gizi lansia ke kolom S. Yang keenam, klik statistik pada kotak dialog close tab. Statistik yang muncul dengan centang C-square, klik continue lalu OK. Lalu klik clasp, pilih observed expert, row, column lalu ketik continue. Yang kedelapan selanjutnya akan muncul hasil analisis atau output dari SPSS. Interpretasi nilai pada perbandingan. Nilai perhitungan manual dengan SPSS menunjukkan hasil yang sama, di mana nilai P-value on tail satu sisi satu arah 0,035, sedangkan nilai P-value total dua sisi dua arah sama dengan 0,041. Artinya HO ditolak. Jadi terdapat perbedaan antara asupan protein harian dan status gizi pada lanjut usia. Lalu di sini ada perbandingan hitung manual dan SPSS, di mana komponennya P-value atau dua sheet, manual hasilnya 0,41, SPSS 0,41. P-value satu set, manual 0,035, SPSS 0,35. Yang ketiga A, hasilnya 0,05, SPSS-nya 0,5. Keputusan tolak manual tolak HO, SPSS tolak HO. Adapun soal dan pembahasannya yang saya berikan yang pertama, peneliti ingin mengetahui hubungan antara kebiasaan sarapan, ya atau tidak dengan status anemia. Anemia atau tidak pada 120 remaja dan berbentuk kategori frekuensi tiap sel lebih dari 5. Uji yang tepat adalah A. T-test, B. Chi-square, C. ANOVA, D. Fisher test. Jawabannya adalah B, yaitu Chi-square. Dikarenakan chi-square digunakan untuk dua variabel kategorik dengan frekuensi sel cukup lebih dari 5. Yang ketiga, uji chi-square digunakan untuk A. Menguji perbedaan rata-rata, B. Menguji perbedaan pre-post, C. Menguji hubungan dua variabel kategorik, D. Menguji lebih dari dua rata-rata. Jawabannya adalah C. Chi-square. Chi-square sama dengan uji asosiasi atau independensi antara dua variabel nominal atau ordinal kategori. Baik, sekian dari hasil pemaparan video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tafnae, NIM 1120230001. Nah, di sini saya akan membahas tentang uji non-parametrik atau uji MC Nimer dan uji Kruskal-Wallis.
Pengertian uji Misnemer. Uji Misnemer adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua populasi yang saling berpasangan atau dependen. Biasanya untuk melihat perbedaan hasil sebelum dan sesudah suatu perlakuan atau peristiwa. Uji ini cocok untuk data berskala nominal atau kualitatif yang bersifat dikotami atau hanya memiliki dua kategori. Jawaban yang saling berlawanan seperti ya atau tidak atau sukses atau gagal, di mana setiap subjek penelitian bertindak sebagai kontrol dirinya sendiri. Tujuan penggunaan uji Misnemer. Uji Misnemer atau Misnemer t-test digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkolerasi bila ditanya berbentuk nominal atau diskrit atau kategori binari. Misalnya satu ya dan nol tidak. Biasanya digunakan untuk rencana penelitian berbentuk before after. Jadi hipotesis penelitian merupakan perbandingan antara nilai. Adapun syarat penggunaan uji Misnemer adalah yang pertama, skala data kategorik dan kontigensi 2 kali 2. Yang kedua, data bersifat dikotomi, dua penilai dua penilaian tersebut bersifat saling berlawanan. Yang ketiga, datanya berbentuk nominal atau diskrit atau kategori. Yang ketiga, datanya berbentuk nominal atau diskrit atau kategori binari. Misalnya satu ya dan nol tidak. Selanjutnya, perhitungan uji statistik dan prosedur uji Misnemer. Hipotesis uji HO tidak ada perbedaan nilai yang signifikan antara variabel Y dan Y2. HA ada perbedaan nilai yang signifikan antara variabel Y1 dan Y2. Statistik uji X kuadrat hitung sama dengan A dikurang D dikurang 1 kuadrat per A ditambah D. Uji Misnemer ini mempunyai kekurangan karena hanya tepat digunakan jika nilai A ditambah D lebih dari 13 karena jika kurang dari 13 maka nilai C square di SPSS tidak bisa muncul. Perhitungan uji statistik dan prosedur uji Misnemer. Sebagai panduan untuk menguji signifikansi setiap perubahan, maka data perlu disusun ke dalam tabel kontigensi. Tabel segi 4, 2 kali 2 sama dengan 2 baris dan 2 kolom seperti berikut. Sebelum itu plus, yang kolom kedua sesudah plus AC, kolom yang keduanya plus BD. Tanda plus dan min sekedar dipakai untuk menandai jawaban yang berbeda. Jika tidak harus bersifat positif dan negatif, kasus-kasus yang menunjukkan perubahan antara jawaban pertama dan kedua muncul dalam sel A dan D. Dicatat dalam sel A jika berubah dari plus ke min. Dicatat dalam sel D jika berubah dari min ke plus. Dicatat dalam sel B jika tidak ada perubahan dari plus ke plus. Dicatat dalam C jika tidak ada perubahan dari min ke min. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat A dalam kurung K dikurang 1 dikali 1 dikurang 1, di mana X kuadrat itu tingkat ketelitian atau kesalahan, hanya adalah jumlah kategori pada variabel Y, L adalah jumlah kategori pada variabel Y. Prosedur uji yang pertama, pernyataan hipotesis uji. Hipotesis HO tidak ada perbedaan nilai yang signifikan antara variabel Y1 dan Y2. H1 ada perbedaan nilai yang signifikan antara variabel Y1 dan Y2. Dua, membuat tabel rekapitulasi. Dapat dilihat di gambar. Yang ketiga, memastikan uji Misnemer sesuai untuk diterapkan dengan rumus X kuadrat dihitung sama dengan A ditambah D per 2. Yang keempat, menghitung nilai X kuadrat hitung. Yang kelima, X kuadrat hitung dengan rumus A dikurang D dikurang 1 kuadrat per A tambah D. Menghitung X tabel dengan rumus X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat A K dikurang 1
1 dikali 1 dikurang 1. Menentukan membuat keputusan dan kesimpulan tolak HO apabila X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel. Langkah-langkah penyelesaian dengan SPSS. Berikan coding pada data. 0 sama dengan kurang, 1 baik. Yang langkah kedua, masukkan pada data view, masukkan seperti dalam gambar. Ubah desimal jadi 0, isi value 0, label tidak patuh. Oke. Klik add lagi, isi value dan 1 label patuh. Oke. Yang ketiga, masukkan data ke data view. Yang keempat, jalankan uji misnomer. Klik analisis, pilih non-parametric t-test, pilih linear dialogs, pilih 2 relate simplest, dan yang kelima, masukkan variabel ke kotak t-sphere atau S, masukkan sebelum sebagai variabel 1, masukkan sesudah sebagai variabel 2. Centang misnomer, hanya itu yang dicentang. Kemudian klik OK. Adapun uji yang kedua yaitu uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis atau uji H ini merupakan alternatif dari uji F atau ANOVA, khususnya on-way analysis of range, yaitu menguji rata-rata 3 sampel atau lebih. Apakah sampel ataukah tidak sama bedanya jika uji F berasumsi bahwa populasi yang diteliti berdistribusi normal dan mempunyai variance atau sebaran yang sama, tetapi kalau uji H Kruskal-Wallis berasumsi bahwa variabel random dan berdistribusi kontinu. Kriteria data yang dapat diuji dengan menggunakan ANOVA, satu arah atau on-way ANOVA, yaitu yang pertama, data nilai variabel faktor harus integral atau data kategorik, dan variabel dependen harus data kuantitatif atau interval dan rasio. Yang kedua, data harus saling bebas dari sampel acak dan berdistribusi normal. Yang ketiga, variance dari sampel-sampel tersebut adalah sama atau homogen. Yang keempat, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Yang kelima, dalam beberapa kasus tertentu, uji ANOVA dapat digunakan dalam penelitian eksperimen yang membandingkan antara kelompok. Kruskal-Wallis digunakan sebagai alternatif dari on-way ANOVA apabila syarat normalitas sebaran data tidak terpenuhi Kruskal. Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametrik digunakan untuk mengetahui signifikansi beda rata lebih dari 2 kelompok sampel atau perlakuan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing kelompok sampel atau perlakuan bersifat independen. Masing-masing kelompok sampel atau perlakuan disebut independen apabila rata yang dibandingkan berasal dari kelompok subjek peneliti yang berbeda. Yang kedua, statistik uji Kruskal-Wallis tidak memerlukan syarat normalitas sebaran data atau sebaran data pada kelompok sampel atau perlakuan pada yang berdistribusi tidak normal. Yang ketiga, variance dan data pada masing-masing kelompok sampel atau perlakuan adalah homogen. Yang keempat, jumlah unit observasi pada masing-masing kelompok sampel atau perlakuan bisa sama banyak atau tidak sama banyak. Mengukur dampak dan probabilitas. Uji Kruskal-Wallis yang sering disebut sebagai uji H berkaitan dengan 3 atau lebih sampel acak yang independen dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel-sampel tersebut berasal dari populasi yang memiliki mean yang sama. Pada uji parametrik, uji yang sejenis adalah uji ANOVA yang mensyaratkan bahwa populasi yang dikaji memiliki distribusi normal dan variance yang sama. Prosedur uji Kruskal-Wallis. Secara umum, prosedur tersebut terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, pernyataan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. HO seluruh min populasi sama, tidak seluruh min populasi sama. Yang kedua, pemilihan tingkat kepentingan atau level of significance. Yang ketiga, pembuatan peringkat data tanpa membedakan kategori sampel. Penetapan peringkat dimulai dari data terkecil sebagai peringkat pertama. Langkah ini sama dengan langkah pada prosedur uji Min-Whitney. Yang keempat, penentuan distribusi pengujian yang digunakan untuk uji digunakan suatu distribusi C kuadrat. Nilai diberikan dalam tabel dengan mengetahui tingkat kepentingan
A dan derajat kebebasan F sama dengan K dikurang 1. Yang kelima, pernyataan atau aturan keputusan. Jika nilai H hitung lebih dari nilai X kuadrat, maka tolak HO. Jika nilai H hitung lebih dari X kuadrat, maka terima HO. Yang keenam, perhitungan data keputusan. Nilai H hitung yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dihitung dengan rumus berikut, yaitu H sama dengan 12 kurang N ditambah 1 sigma 3 K sama dengan 1 R2 dikurang K per N per K sama dengan 3 N tambah 1, di mana N adalah jumlah data, K adalah banyak sampel yang diteliti, RK adalah jumlah peringkat dalam sampel ke K. NK adalah banyak semua data sampel ke K. Angka yang ketujuh, pengambilan keputusan secara statistik. Adapun soal yang saya baringkan di sini, yaitu peneliti ingin melihat perubahan kepatuhan diet patuh atau tidak patuh sebelum dan sesudah edukasi pada 40 orang. Setelah patuh, setelah tidak patuh. Setelah patuh, sebelum patuh 14, setelah 6, sebelum tidak 18, setelah tidak 2. Hitung nilai MC Nemer dengan rumus X kuadrat ditambah, di mana opsinya A 5,33, B 6,2, C 8,00, D 4,12. Jawabannya C dikarenakan tadi sudah ada rumusnya, di mana X kuadrat sama dengan B dikurang C kuadrat sama per B ditambah C. 6 dikurang 18 kuadrat dibagi 24 hasilnya 144 dibagi 24 hasilnya 6. Tetapi soal mengacu rumus tanpa korelasi 6 mendekati 8 pada pilihan terdekat. Jadi nilai sekitar 6 paling mendekati opsi C 0,08. Soal yang kedua, program edukasi cuci tangan pada 30 siswa. Setelah 10, sebelum 12, setelah tidak 4, setelah tidak 4. B 4, C 12. Dengan rumus opsi A 0,6,0, B 4,0, C 8,0, D 10,0. Jawabannya adalah A 6,0 dikarenakan gabungan semua nilai ranking dapat dilihat total ranking A 2 ditambah 4 tambah 6 hasilnya 12. Yang B 7 ditambah 8 tambah 9 hasilnya 28. C hasilnya 9. Dapat dihitung 12 dikurang 12 dibagi 90 hasilnya 267 dikurang 30. 35,6 dikurang 30 hasilnya 5,6. Jawabannya adalah C. Dikarenakan soal yang ketiga, data perubahan status anemia sebelum sesudah intervensi. Sesudah anemia 12 sebelum 30. Sesudah 8 sebelum 10. Hitung C-square MC Nemer tanpa korelasi. B 8 C 20. Di mana rumusnya sudah tertera. Opsi A 4,5, B 7,2, C 8,6, D 10,2. Jawabannya adalah B 7,2. Dikarenakan X kuadrat ditambah 8 kurang 20 kuadrat per 8 ditambah 20 hasilnya 44, 144 dikurang 28 dibagi 28 hasilnya 5,14. Yang paling mendekati opsi itu 7,2 pilihan terbaiknya. Sekian dari hasil pemaparan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tafuna, NIM 11202301.
Nah, di sini saya akan membahas tentang penerapan uji non-parametrik. Selamat menyaksikan. Korelasi eksperimen adalah metode untuk mengukur hubungan antara dua variabel berdasarkan peringkat rank tanpa memerlukan asumsi distribusi data atau hubungan linear. Teknik ini berguna ketika data tidak memenuhi syarat korelasi Poisson atau mengandung outlier. Eksperimen menilai hubungan monoton, yaitu hubungan yang bergerak satu arah, memastikan tidak selalu linear. Nilai yang berkisaran min 1 hingga 1, nilai positif menunjukkan hubungan monoton terpositif. Nilai negatif menunjukkan hubungan monotron atau negatif, dan nilai mendekati nol mendekatkan hubungan. Misalnya nilai 0,2 menunjukkan hubungan positif yang lemah. Definisi uji eksperimen ring. Berikut adalah tabel nilai korelasi beserta nilai rank tersebut. Tabel makna nilai korelasi eksperimen. Nilainya 0,0 sampai 0,19, makna sangat rendah, 0,20 sampai 0,39 rendah, 0,40 sampai 0,59 sedang, 0,60 sampai 0,79 kuat, 0,80 sampai 1,00 sangat kuat. Syarat penggunaan uji eksperimen. Syarat pengujian korelasi eksperimen adalah data harus berskala ordinal. Syarat R yaitu diterima dalam pengujian nilai adalah sebagai berikut. Besarnya koefisien korelasi harus diasumsikan antara min 1 dan 1. Jika nilai yang lebih besar dari variabel 1 dipasangkan dengan nilai yang lebih besar dari variabel 2, maka nilai yang lebih kecil dari variabel 1 dan variabel 2 dipasangkan, maka dinamakan korelasi positif. Dan nilai korelasi yang mendekati 1 untuk hubungan yang kuat. Jika nilai yang lebih besar dari variabel 1 dipasangkan dengan nilai yang lebih kecil dari variabel 2 dan sebaliknya, maka dinamakan korelasi negatif. Dan nilai korelasi koefisien korelasi mendekati min 1 untuk hubungan yang kuat. Jika nilai variabel 1 dipasangkan secara acak dengan nilai variabel 2, maka koefisien korelasi mendekati 0. Hal tersebut memenuhi variabel 1 dan variabel 2. Perhitungan uji statistik eksperimen rank. Rumus untuk menghitung korelasi eksperimen rank adalah sebagai berikut, yaitu RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma N I sama dengan I DI 2 per N kuadrat dikurang 1, di mana keterangannya RS adalah korelasi eksperimen, DI adalah perbedaan antara peringkat kedua variabel untuk setiap pasangan observasi, N adalah jumlah observasi. Adapun langkah-langkah uji eksperimen ring. Sebelum dihitung menggunakan rumus statistik, terlebih dahulu dibuat ranking data. Menghitung koefisien korelasi uji eksperimen ring dengan rumus RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma N I sama dengan 1 DI per N kuadrat dikurang 1. Untuk menentukan hipotesis nilai HO di hipotesis alternatif HORS 0 tidak ada hubungan yang signifikan, HORS tidak sama dengan O, ada hubungan yang signifikan. Menentukan level of significance, misalnya level of significance sebesar 98% dan alpha sama dengan 22% dengan pujian dua sisi kurva sehingga nilai T tabel hitung dengan rumus TA dibagi 2 dibagi DF dikali N kurang 2. Yang kelima, kriteria pengujian. HO diterima jika min T tabel lebih dari R hitung lebih dari plus T tabel. HO ditolak jika R hitung lebih dikurang T tabel
atau R hitung kurang dari plus T tabel. Langkah ke-6 perhitungan pengujian, di mana T hitung RS akar N dikurang 1 per 1 dikurang RS kuadrat. Langkah yang ke-7 kesimpulan. Adapun pengolahan data SPSS uji eksperimen rank. Yang pertama, pada lembar variabel view dan dari SPSS editor, kita berikan nama variabel pengetahuan dan semangat. Dapat dilihat dari gambar. Yang kedua, kemudian variabel pada lembar data view kita masukkan nilai data pengetahuan dan semangat seperti tertera dalam gambar. Dapat dilihat. Yang ketiga, klik analisis correlate behavioral seperti yang ditunjukkan di gambar. Kemudian yang keempat, kemudian akan ditampilkan seperti di dalam gambar. Yang kelima, pindahkan variabel pengetahuan dan semangat ke kotak variabel. Beri tanda checklist pada correlation coefficient Spearman ring sebagai berikut. Langkah ke-6, klik OK dan akan didapatkan hasil SPSS seperti pada tabel berikut. Dapat dilihat. Uji yang kedua yaitu uji Wilson. Definisi uji Wilson. Uji Wilson Singh-Rank adalah uji non-parametrik untuk data ordinal atau data kuantitatif yang tidak berdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk menilai perbedaan media dua data berpasangan dengan mempertimbangkan arah dan besar selisih. Tiap pasangan jika hasilnya signifikan, maka kedua kondisi cenderung berasal dari populasi yang berbeda dan menunjukkan adanya perubahan atau perbedaan yang bermakna antara kondisi sebelum dan sesudah. Fungsi uji Wilson-Singh-Rank adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau membandingkan dua sampel yang korelasi atau berpasangan. Untuk mengetahui ada tindaknya perbedaan bila data yang digunakan dalam berbentuk ordinal atau berjenjang. Menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua, apakah berbeda atau tidak. Yang kedua, menguji efektivitas suatu treatment. Yang ketiga, meneliti perbedaan pada data berpasangan. Yang keempat, data observasi berskala ukur ordinal karena harus bisa diurutkan atau dirangkingkan. Yang kelima, asal populasi sama. Keenam, distribusi sampling adalah koefisien Wilson yang dihitung dengan melihat ranking tanda yang lebih efisien. Perhitungan uji Wilson. Adapun rumus uji Wilson adalah sebagai berikut, yaitu X sama dengan W plus ditambah alpha W dikurang sigma W, di mana keterangannya W plus adalah jumlah data dari negatif, W adalah N ditambah 1 per 4, QW adalah N plus 1 dikali N2 di plus 1 per 24. Atau dengan rumus Z sama dengan N1 dikurang N2 per dalam kurung N1 ditambah N2, di mana keterangannya N1 adalah jumlah data positif, N2 adalah jumlah data negatif. Langkah-langkah perhitungan uji Wilson. Yang pertama, menentukan HO dan HA. HO, kedua sampel yang berhubungan mempunyai efek perlakuan yang sama. HO, HA, kedua sampel yang berhubungan mempunyai efek keperluan yang tidak sama. Kedua, menentukan level of significance, besar, toleransikan kesalahan, dan taraf keyakinan untuk menghitung nilai T tabel, di mana N adalah pasangan data. Yang ketiga, kriteria pengujian. HO diterima jika Z hitung lebih dari TA dibagi 2 kurang N. HO ditolak jika Z hitung lebih TA per 2 dibagi N.
Yang keempat, pengujian. Besarnya Z hitung langsung ditentukan melalui jumlah ranking selisih dua data perhitungan pengujian. Rumusnya, rumus Z sama dengan WT per. Yang kelima, kesimpulan. Adapun soal yang saya berikan di sini, di mana seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat efektivitas fisik rendah, sedang, tinggi dengan nilai IMT pada 20 mahasiswa. Setelah dilakukan ranking pada kedua variabel, diperoleh sigma D sama dengan 92. Gunakan rumus pada yang sudah tertera, hitung nilai R dan tentukan apakah ada hubungan. Opsi A, R sama dengan 0,20 tidak ada hubungan. B, R sama dengan 0,75 hubungan kuat. C, R sama dengan 0,25 hubungan lemah. D, R sama dengan 0,60 hubungan sedang. R8 sama dengan min 6 dalam kurung 92 per 20, 400 dikurang 1 sama dengan 1. 552 per 7.980 sama dengan 1. 1 dikurang 0, hasilnya 0,069, hasilnya 0,931. Nilai mendekati 0,93 positif kuat, paling mendekati opsi 0,75, artinya aktivitas fisik meningkat atau IMT, cenderung meningkat atau massa otot. Soal yang kedua, peneliti menilai hubungan asupan serat atau gram dengan frekuensi BAB pada 15 remaja. Hasil menunjukkan R 0,58, P 0,03. Apa interpretasi yang tepat? A. Tidak ada hubungan. B. Ada hubungan negatif sedang. C. Ada hubungan positif sedang dan signifikan. D. Hubungan sangat kuat tetapi tidak signifikan. Jawabannya adalah C, dikarenakan R sama dengan 0,58 hubungannya sedang. P sama dengan 0,03 lebih dari 0,05 signifikan. Dari data dari 30 siswa menunjukkan R sama dengan min 0,40 pada dan P sama dengan 0,04. Opsi A tidak signifikan, B hubungan positif kuat, C hubungan negatif sedang, dan signifikan C, D tidak ada hubungan. Jawabannya adalah C, hubungan negatif sedang dan signifikan. Dikarenakan R adalah 0,40 hubungannya sedang negatif, P 0,04 signifikan. Jadi jawabannya adalah C. Sekian dari hasil pemaparan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye.